Halo semua, kembali lagi di channel cerita kita. Kali ini kita akan membahas cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang para tentara pasukan khusus yang tak sengaja terinfeksi oleh wabah virus zombie. Awalnya para tentara itu berencana menangkap salah satu tahanan berbahaya yang baru saja kabur dari penjara. Tetapi tanpa disadari, mereka malah bertemu dengan para yang membawa wabah virus zombie, dan mereka pun berubah menjadi pasukan zombie yang jauh lebih kuat dari zombie biasa. Lalu, apakah wabah ini zombie akan membuat seluruh dunia dalam bahaya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Suatu hari di perbatasan negara Meksiko, terlihat sebuah keluarga mencoba memasuki negara itu secara ilegal dengan bantuan dari seorang pria bertopi. Tetapi tanpa disadari, ternyata aksi mereka ketahuan oleh salah satu petugas patroli yang sedang berdiri di atas tebing. Dengan cepat si petugas itu langsung turun dari atas tebing. Lalu ia menyerang si pria bertopi. Dan tampaknya ia bukanlah seorang petugas patroli karena biasa, perilaku serta wajahnya sudah berubah menjadi sangat mengerikan, layaknya zombie. Scene kemudian beralih ke masa lalu. Tepatnya 2 hari sebelum kejadian, ketika seorang dokter bernama Dr. Augustus Naumann sedang melakukan sebuah eksperimen di dalam markas rahasia milik tentara New Mexico. Salah satu tentara bernama Murdoch menyuruh Dr. Agus untuk segera menyelesaikan penelitiannya. Sehingga Dr. Agus pun langsung melakukan eksperimen pada seekor babi yang sudah ia siapkan sebelumnya. Sementara itu, di dalam sebuah penjara, terlihat salah satu tahanan bernama Alonso tiba-tiba mendapatkan sebuah kejutan dari para tahanan lain berupa lagu serta ucapan selamat ulang tahun. Dan tak hanya itu, mereka juga mengucapkan salam perpisahan Alonso karena sebentar lagi ia akan dipindahkan dari penjara yang lain. Kemudian, setelah Alonso mengucapkan terima kasih pada semua tahanannya, ia menyadari bahwa ada seorang petugas baru yang sedang bertugas. Sehingga ia pun mencoba menemui orang itu memberikan segelas minuman. Bahkan Alonso juga tahu bahwa petugas baru itu seorang mantan tentara. Di saat yang bersamaan, seorang reporter bernama Lilia mencoba melaporkan tentang pemindahan yang merupakan salah satu tahanan paling berbahaya di New Mexico. Karena ternyata ia merupakan seorang bos dari organisasi perdagangan barang-barang ilegal. 4 tahun yang lalu, Alonso ditangkap saat ia sedang makan restoran mewah dan dikabarkan meski ia sudah ditangkap, ia masih bisa menjalankan bisnis ilegal miliknya dari dalam penjara karena ia tak ingin kalah dengan kelompok rivalnya yang bernama The Apostles. Selain itu, Alonso memiliki seorang istri bernama Adriana yang sudah meninggal akibat terkena misterius wabah. Dan ia juga memiliki seorang anak yang masih kecil. Namun hingga kini tak ada yang tahu di mana keberadaan Alonso. Di sisi lain, ketika seorang kepala pasukan bernama Basil sedang berada di toilet, ia sempat digoda oleh pacarnya yang juga merupakan seorang pasukan bernama Cruz. Lalu setelahnya, mereka pun kembali ke kelompok mereka. Sebentar lagi, mereka akan melakukan pemindahan pada salah satu kriminal paling berbahaya di New Mexico yang tak lain adalah Alonso. Tampaknya Alonso akan dipindahkan ke penjara khusus di mana tak ada seorang pun yang bisa kabur dari penjara tersebut. Bahkan penjara itu dikenal sebagai salah satu penjara paling ketat di Amerika dengan fasilitas keamanan tingkat tinggi. Dan kini petugas dari Texas pun dikirimkan untuk melakukan penjemputan pada Alonso. Sementara itu, di dalam pusat rehabilitasi Paradise, seorang dokter bernama Dr. Henry mengatakan pada para pasiennya bahwa tempat itu akan direnovasi selama beberapa bulan ke depan. Sehingga mereka mencoba untuk mengosongkan seluruh tempat itu. Tetapi tanpa disadari, ternyata Dr. Henry merupakan sepupu Alonso. Dan tampaknya mereka berdua sudah merencanakan sesuatu tepat sebelum Alonso dipindahkan menuju ke penjara yang baru. Beberapa saat kemudian, ketika seorang anggota DPR, sebut saja Bu Mega, datang ke markas rahasia untuk melihat penelitian yang dilakukan oleh Dr. Agus. Dr. Agus pun mencoba menjelaskan tentang penelitiannya, di mana ia menggunakan sistem yang ada di tubuh untuk menciptakan sebuah serum yang bisa menjadikan seorang tentara menjadi tentara super. Namun saat ia mencoba menyuntikkan serum itu pada seekor babi, entah mengapa babi itu malah menunjukkan reaksi yang cukup mengerikan. Hingga akhirnya babi itu pun mati. Yang mana hal itu membuat Bu Mega karena merasa sudah menghabiskan banyak uang dan juga waktu hanya untuk melihat kegagalan dari penelitian ini.
Setelah Bu Mega pergi dari sana, Murdoch memberikan waktu 1 minggu pada Dokter untuk segera menyelesaikan penelitiannya tersebut. Dan jika ia gagal, maka ia akan dipecat serta dikeluarkan dari fasilitas rahasia itu. Dokter Agus yang tak ingin kehilangan pekerjaannya ulang serum dari penelitiannya. Lalu ia menyuntikkan serum itu pada babi yang lain. Namun tetap saja serum baru buatannya itu tak bekerja sama sekali. Yang mana hal itu membuat Murdoch merasa dan ia menyuruh anak buahnya yang bernama Valencia untuk segera membuang babi-babi yang sudah mati itu. Setelah Murdoch pergi dari sana, Dokter Agus mencoba memisahkan salah satu yang babi sudah ia suntik sebelumnya, dan ia pun menambahkan 1 dosis suntikan lagi pada babi itu untuk mencari tahu apa yang akan terjadi jika ia menggunakan 2 dosis secara sekaligus. Singkat cerita, ketika Valencia hendak membuang babi-babi yang sudah mati di tengah gurun pasir, ia menyadari bahwa ada salah satu babi yang ternyata berhasil bertahan hidup. Di sisi lain, Lilia yang sangat penasaran dengan sosok berencana menyusup ke dalam penjara untuk melakukan wawancara secara langsung dengan Alonso. Dan sebelum pergi, ia sempat menyembunyikan kamera miliknya serta membeli sebuah senjata mainan. Kemudian, setelah ia tiba di penjara, Lilia memasukkan senjata mainan itu ke dalam salah satu pengunjung untuk menimbulkan kepanikan. Lalu ia mencuri kartu milik salah satu pengunjung agar ia bisa masuk ke dalam penjara tersebut bersamaan dengan para pengunjung yang lain. Di saat yang bersamaan, ketika si petugas baru tiba-tiba mendapat sebuah pesan dari nomor misterius, si kepala sipir bernama Contreras ini pun langsung mematikan seluruh kamera keamanan yang ada di penjara tersebut agar si petugas baru itu bisa mengeksekusi Alonso yang saat itu tidur di dalam selnya. Tanpa disadari, ternyata Alonso sudah tahu bahwa ia akan sehingga diserang. Ia pun mencoba melawan si petugas baru itu. Dan setelah ia berhasil mengalahkannya, ia pun langsung kabur dengan menggunakan lubang yang ada di balik toilet. Tepat sebelum para pasukan khusus datang untuk membawa Alonso pergi dari sana. Lalu, ketika Lilia mendengar suara alarm, ia pun langsung merekam dirinya bahwa Alonso berhasil kabur dari penjara tersebut. Sementara di dalam bawah tanah, anak buah Alonso mencoba membawa bosnya dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Di sisi lain, saat seekor anjing liar yang sedang kelaparan mencoba memakan salah satu babi yang sudah mati, tiba-tiba babi itu hidup kembali dan para babi lain pun langsung menyerang serta memakan anjing tubuh itu dengan sangat brutal. Lalu, setelah selesai, para babi itu kembali mencium bau lain hingga akhirnya mereka masuk ke dalam saluran bawah tanah. Kembali ke penjara, Basril pun menanyakan pada Contreras si penjaga baru itu berada di dalam sel milik Alonso. Contreras mengatakan bahwa ia tak tahu tentang hal itu. Dan setelah Basril berhasil menemukan terowongan yang ada di balik toilet, ia pun mengatakan bahwa dan timnya lah yang akan menangani kasus ini. Bahkan ia juga menyuruh Contreras untuk tidak membiarkan siapapun mengikuti mereka. Tak lama kemudian, Contreras menyadari bahwa Lilia telah merekam semua kejadian yang ada di sana. Sehingga ia pun berencana untuk menahan Lilia. Tetapi karena Lilia mengancam bahwa ia akan memviralkan hal ini jika Contreras menangkapnya, Contreras pun terpaksa melepaskan Lilia. Ia hanya menyita kamera milik Lilia saja. Selama Basril dan anak buahnya menelusuri lorong bawah tanah, para agenda yang menyadari bahwa Alonso telah kabur dari memutuskan untuk ikut melakukan pencarian. Sementara Alonso akhirnya bisa bertemu dengan para anak buahnya yang dari tadi sudah menunggu kedatangan dirinya. Tak hanya itu, para anak buah Alonso ternyata juga membawa putra Alonso yang bernama Lucas. Namun saat Alonso menyuruh Lucas untuk memeluknya, Lucas justru tak mau melakukan hal itu karena ia kesal dengan ayahnya yang sudah meninggalkan dirinya selama 3 tahun terakhir. Meski begitu, Alonso tampaknya tak terlalu mempermasalahkan hal karena itu. Ia hanya ingin anaknya itu tumbuh dengan sehat. Dan sebelum mereka pergi, anak buah Alonso sempat memasang beberapa bom untuk menahan para tentara yang sedang mengejar mereka. Tak lama kemudian, saat Basil dan anak buahnya tiba, mereka mencoba mencari jejak Alonso. Tetapi tanpa disadari, salah satu dari mereka tak sengaja menginjak sebuah hingga membuat seluruh terowongan itu pun runtuh. Setelah kejadian itu, beberapa tentara termasuk Basil berhasil selamat dari ledakan. Namun, ada beberapa orang yang mengalami luka cukup parah. Bahkan ada satu tentara yang meninggal dunia akibat terkena ledakan langsung.
Lalu, ketika mereka hendak pergi dari sana, para babi yang sudah terinfeksi itu datang dan langsung menyerang mereka. Yang mana itu membuat Basil terpaksa harus menembaki babi-babi tersebut demi melindungi diri mereka masing-masing. Sementara itu, di dalam markas rahasia, Dr. Agus mencoba mengubah resep miliknya. Lalu ia menyuntikkan serum itu pada seekor babi. Dan babi itu pun mati seketika. Yang mana hal itu membuat Dr. bahwa penelitiannya telah gagal. Tetapi beberapa saat setelah Dr. Agus pergi, tiba-tiba babi itu bangkit kembali dan langsung memangsa babi yang lainnya. Lalu ketika Dr. Agus menyadari hal itu, langsung memanggil sambil mengatakan ternyata penelitiannya itu berhasil. Namun, ia harus melakukan beberapa perubahan terlebih dahulu untuk menghilangkan dampak negatif berupa perilaku kanibal yang dihasilkan oleh serum tersebut. Di luar penjara, Lilia yang sudah tidak memiliki tetap kamera melaporkan berita tentang Alonso yang berhasil melarikan diri dari penjara. Bahkan ia sempat memberikan pesan pada Alonso ingin melakukan wawancara langsung padanya karena ia sangat penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Ketika Alonso dan yang lain sedang menelusuri lorong, Lukas merasa kesal saat ayahnya mengajari dirinya cara bertarung serta cara menggunakan sebuah senjata. Dan tampaknya Alonso ingin membuat putranya menjadi orang yang pintar agar ia tak terlibat dengan semua kegiatan ilegal yang sudah ia lakukan selama ini. Lalu, setelah mereka tiba di ujung lorong, mereka pun langsung keluar dari sana. Dan ternyata lorong itu terhubung dengan pusat rehabilitasi Paradise yang dikelola oleh Dr. Henry. Bahkan, ia juga sudah menyiapkan beberapa ruangan untuk Lukas dan orang-orang yang lain agar mereka bisa bersembunyi dari para tentara dan polisi yang sedang mencari keberadaan mereka. Meski begitu, Lukas tampak terlalu suka dengan ruangan miliknya sambil mengatakan bahwa ia anak-anak lagi dan ia juga tak ingin berada di tempat karena itu. Yang ia inginkan hanyalah kembali ke sekolah lamanya agar ia bisa bertemu dengan teman-temannya yang lain. Sementara itu, di dalam bawah tanah, para tentara yang sebelumnya digigit oleh para babi mulai berubah menjadi zombie. Tetapi meski begitu, mereka tampaknya masih memiliki sedikit ingatan ketika mereka masih menjadi manusia. Sehingga setelah zombie dan 3 tentara lain berhasil keluar dari dalam mereka tanah, langsung berlari menelusuri padang pasir untuk mencari di mana keberadaan Alonso. Para tentara zombie itu sepertinya jauh lebih kuat dari manusia karena normal. Mereka kini mampu membengkokkan pagar besi tebal hanya dengan menggunakan tangan kosong. Dan ketika mereka melihat ada seekor ular, mereka pun langsung memukbang ular itu dengan sangat brutal. Tak jauh dari sana, Dr. Agus dan mencoba mencari para babi yang sudah mereka buang sebelumnya. Namun mereka justru menemukan bangkai seekor anjing yang sudah tercabik-cabik. Dan saat mereka melihat salah satu babi yang masih hidup, mereka pun langsung menangkap babi itu sebelum babi itu menggigit Valencia. Singkat cerita, ketika malam tiba, para wartawan termasuk Lilia mencoba bertanya pada salah seorang sekretaris pers, apakah Alonso mendapatkan bantuan dari para staf penjara untuk bisa kabur dari selnya. Dan si sekretaris pun jika hal itu terbukti benar, maka orang-orang yang terlibat dalam kasus Alonso akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Contreras yang melihat berita itu pun mulai takut jika dirinya ketahuan bahwa ia memiliki hubungan dengan kelompok The Apostles. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba Contreras mendapat telepon dari bos yang mengatakan bahwa Contreras hanya punya waktu 4 jam untuk menyelesaikan kasus ini. Dan jika tidak, maka mereka akan memburu Contreras. Keesokan harinya, Lukas berbohong pada salah satu anak buah ayahnya saja Johnny, agar ia bisa diajari bagaimana caranya menggunakan senjata. Dan saat Alonso menyadari hal itu, Alonso justru memperbolehkannya. Bahkan ia juga ikut senang saat ia tahu bahwa mahir dalam menggunakan senjata. Setelah itu, salah satu anak buah Alonso yang bernama Chen mengatakan bahwa yang juga merupakan sepupu Alonso itu ternyata ikut terlibat dalam kasus penyerangan yang dilakukan oleh anggota The Apostles pada Alonso sebelumnya. Yang mana hal itu membuat Alonso harus berhati-hati termasuk pada orang-orang yang ia kenal selama ini. Sementara itu, di dalam salah satu penjara Texas, salah seorang tahanan bernama Al Romeo mengkomplain makanan yang diberikan padanya hingga ia menantang para penjaga yang ada di sana. Namun bukannya marah. Entah mengapa para penjaga itu justru membawa Romeo ke suatu tempat karena ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Orang itu ternyata salah satu agenda bernama Jules. Dan alasan
mengapa Jules ingin bertemu dengan Romeo, karena ia tahu bahwa Romeo dulunya pernah bersahabat dengan Alonso. Namun tak hanya itu, Alonso jugalah yang membuat Romeo kini ditahan di dalam penjara tersebut. Jules mengatakan bahwa ia kesal karena ia gagal mendapatkan sehingga Alonso. Ia pun meminta Romeo untuk menemukan di mana keberadaan Alonso sekarang. Dan jika ia berhasil, maka Jules berjanji bahwa ia akan membebaskan Romeo dari penjara. Mendengar perkataan Jules, Romeo yang masih memiliki dendam pada Alonso langsung menerima kesepakatan itu. Dan ketika mereka sedang berada di perjalanan, Romeo sempat menceritakan tentang kebiasaan Alonso. Itu membuat Jules menyadari bahwa Alonso sekarang tidak berada di New Mexico, melainkan ia berada di wilayah lain. Di sisi lain, saat Yulia hendak pergi ke suatu tempat, tiba-tiba beberapa polisi datang dan membawanya ke tempat Contreras. Di mana di sana, Contreras mencoba menawarkan uang senilai 500 juta jika ia bisa membantunya menemukan keberadaan Alonso. Awalnya Lilia menolak hal itu, namun karena Contreras mencoba mengancamnya, Lilia akhirnya menerima tawaran tersebut. Asalkan Contreras mau memberikan dirinya sebuah wawancara eksklusif dengan Alonso, dan Contreras pun setuju dengan permintaan Lilia. Lalu, ketika Lilia hendak pergi, ia menyadari bahwa para polisi yang sebelumnya membawanya kini malah mengikuti dirinya. Sehingga Lilia mencoba mengelabui mereka dengan cara masuk ke dalam ruang ganti wanita yang ada di sebuah kolam renang. Melihat hal itu, si polisi pun langsung masuk ke dalam ruang ganti untuk mencari di mana keberadaan Lilia. Tetapi sayangnya, ia malah dihadang oleh ibu-ibu yang menyuruhnya untuk keluar sambil menuduh si polisi itu sebagai seorang penguntit. Sementara itu, di dalam markas rahasia, ketika Valencia sedang membawa babi yang sudah terinfeksi oleh virus zombie, tiba-tiba salah satu tentara yang penasaran mencoba mendekati kandang babi dan tangannya pun tergigit oleh babi itu. Sehingga Dr. Agus menyuruh mereka untuk segera mengikat si tentara itu karena ia kini telah terinfeksi oleh virus. Hanya dalam hitungan menit, virus itu menyebar dengan sangat cepat dan membuat si tentara itu pun akhirnya meninggal dunia. Namun setelah beberapa saat, si tentara itu tiba-tiba bangkit kembali, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai zombie. Di sisi lain, Alonso dan anak buahnya melihat berita yang dibawakan oleh Lilia tentang dirinya yang sangat ingin menemukan kebenaran di balik kasus Alonso. Dan karena Lucas mengatakan bahwa ia percaya wanita itu, Alonso akhirnya menelepon Lilia sambil mengatakan bahwa ia mau melakukan wawancara dengannya. Tampaknya Alonso dan Lucas kini mulai berbaikan. Bahkan demi menyenangkan anaknya itu, Alonso memberikan sebuah hadiah berupa drone yang bisa dikendalikan dari jarak jauh. Yang mana hal itu membuat meski Lucas sebelumnya ayahnya juga pernah memberikan yang memiliki drone ukuran lebih kecil. Sebelum Lucas mencobanya, Alonso sempat memperingatkan bahwa Lucas tak boleh membawa drone itu keluar dari pagar. Namun Lucas malah mengabaikan peringatan ayahnya, dan ia pun duduk di atas pagar sambil menerbangkan drone itu ke arah perbukitan yang ada di sekitar sana. Setelah beberapa saat, Lucas tak sengaja menerbangkan drone itu terlalu jauh dan membuat dirinya kehilangan sehingga sinyal. Ia pun mencoba mengejar drone miliknya. Lalu, ketika ia berhasil mendapatkan sinyalnya kembali, ia justru tak sengaja melihat para tentara yang sedang mengejar orang-orang yang hendak melewati perbatasan. Para tentara zombie itu kemudian menyerang semua orang yang di sana. Bahkan ketika zombie keras berhasil menangkap si wanita yang sedang hamil ini, ia pun langsung menyerang wanita itu tanpa belas kasihan. Di saat yang bersamaan, salah satu anak buah Alonso, sebut saja Anton, ini ternyata merupakan seorang pengkhianat. Bahkan ia hendak mengirimkan lokasi keberadaan Alonso dengan menggunakan seekor burung. Tetapi untungnya Alonso berhasil menghentikannya dengan cara menembak burung itu. Ketika Alonso tahu bahwa Anton bekerja pada The Apostles, Anton yang ketakutan mencoba kabur hingga terjadi adu tembak antara mereka berdua. Dan para anak buah Alonso yang mendengar suara tembakan langsung menghampiri Alonso untuk membantunya. Denso kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengurus, dan ia juga menyuruh Alonso untuk kembali ke persembunyian. Sementara Johnny yang menyadari bahwa Lucas telah menghilang keluar pagar untuk mencari keberadaan Lucas. Lalu, saat Alonso kembali ke tempat persembunyian, ia juga menyadari bahwa Lucas tidak ada di sana. Setelah ia melihat Johnny yang sedang berlari ke arah lain, ia pun langsung mengejarnya karena bahwa ia mengira Johnny juga mengkhianati dirinya.
Tak lama setelah itu, Lukas melihat ada seseorang yang berdiri sambil mengawasinya, sehingga ia mencoba berbicara dengan orang itu. Namun karena orang itu bertingkah sangat aneh, Lukas pun melempari orang itu dengan batu. Mana hal itu membuat si zombie marah dan langsung mengejar Lukas. Untungnya Johnny datang tepat waktu dan ia berhasil menembak zombie tersebut. Tetapi ternyata si zombie masih bisa bangkit kembali dan langsung menyerang Johnny. Bahkan zombie itu juga sempat menggigit Johnny. Akhirnya Johnny benar-benar berhasil menghentikan zombie itu. Tak lama kemudian, ketika Alonso berhasil menemukan keberadaan Lukas meminta ayahnya untuk menolong Johnny yang sedang terluka parah. Dan di sana, Lukas mengatakan bahwa Johnny sengaja mengorbankan diri demi menyelamatkannya dari pria aneh yang mencoba mengejarnya. Sayangnya Johnny ternyata sudah meninggal dunia, sehingga Alonso mengajak untuk segera kembali ke tempat persembunyian. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba Johnny bangkit lagi sebagai zombie dan hampir saja menggigit Lukas, yang mana hal itu membuat terpaksa menembaki Johnny hingga ia meninggal dunia. Di sisi lain, ketika Chenso dan kawan-kawan mencoba mengejar Anton, ternyata berhasil mengelabui mereka. Hingga akhirnya Anton kembali ke dalam tempat persembunyian dan ia pun berencana kabur dengan cara melewati terowongan. Lalu setelah berjalan cukup jauh, tanpa disadari, Anton malah bertemu dengan Basil serta para tentara lain yang kini sudah berubah menjadi zombie. Dan di sana Anton pun langsung dimukbang hidup-hidup oleh para tentara zombie tersebut. Sementara itu, ketika Alonso bertemu dengan Chainsaw dan Alonso yang lain mengatakan bahwa Johnny ternyata merupakan seorang pengkhianat. Namun Lukas justru membantah perkataan itu karena Johnny yang sudah menyelamatkannya. Dan ia juga mengatakan bahwa Johnny mulai berubah menjadi setelah ia digigit oleh pria misterius. Mendengar hal itu, Alonso pun mengajak Lukas dan untuk segera kembali tempat persembunyian. Dan tampaknya mereka semua tak tahu bahwa dari kejauhan zombie terus sedang berdiri di atas bebatuan sambil mengamati mereka. Lalu film pun bersambung. Okelah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. See you next video dan sampai jumpa.